Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat kita datang kepada Tuhan. Mari kita duduk dalam hadirat Tuhan. Kita buka hati kita kepada Tuhan. Siapkan seluruh kehidupan kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Karena kemurahan dan kebaikan-Mu Tuhan, kami ada saat ini. Kerinduan kami pada hari ini Tuhan, boleh bersekutu dan kami mau berjumpa dengan Engkau. Mohon pimpinan kuasa, mohon urapan-Mu Tuhan terjadi di antara kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus baik. Merenungkan setiap karya Tuhan dalam hidup kita. Katakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan. Jiwamu haus
bagi kita. Waktu kita datang merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari katakan dengan iman, jiwaku merindukan Engkau Tuhan. Jiwaku haus kepadamu Tuhan. Mari dengan hati yang tulus, dengan hati yang sungguh, dengan iman kita katakan kepada Tuhan, jiwaku merindukan Engkau Tuhan. Haleluya. Imanku bersemakan.
memuliakan-Mu. Kami mau bersorak-sorai bagi Engkau Tuhan. Mari Tuhan pimpin kami, Tuhan urapi kami, Tuhan sertai ibadah kami pagi hari ini. Kuasa iblis akan patahkan kami tolak dalam nama Yesus. Kami percaya Roh Tuhan bekerja, Roh Tuhan bertata di atas setiap puji-pujian kami. Kami yang di depan, yang di belakang, di atas, di bawah, semua Tuhan dalam lawatan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan bersorak-sorai bagi Engkau. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Allah kita adalah Allah yang ajaib. Allah kita adalah Allah yang besar. Dia Tuhan yang berkuasa. Dan Tuhan memberikan kuasa itu kepada kita. Firman Tuhan berkata bahwa kita akan sanggup menginjak ular dan kalajengking dengan kuasa Tuhan. Amin. Siapa sorak-sorai pemilu, berikan kemuliaan buat Tuhan. Tuhan diberi kuasa. Haleluya. memberikan kuasanya bagi kita untuk mengalahkan apa, Bapak Ibu? Musuh kita. Musuh kita adalah siapa? Mengalahkan diri kita sendiri. Kita mengalahkan keangkuhan kita, mengalahkan keegoisan kita. Tapi bersama Tuhan kita akan dimampukan. Amin. Kita akan terbang bersama Tuhan. Amin. Haleluya. Terbang mengatasi setiap masalah persoalan kita. Haleluya.
Tuhan, kiranya pagi hari ini kita belajar memahami tentang apa yang Tuhan jalankan dalam hidup kita. Haleluya. Seringkali kita tidak mengerti apa sih maksud Tuhan dalam hidup kita, tetapi melalui kebenaran firman Tuhan kita akan diajar untuk memahami
setiap jalan-jalannya Tuhan dalam hidup kami. Seringkali kami tidak mengerti Tuhan. Seringkali kami dibingungkan Tuhan. Tapi kami tahu ketika kami dekat dengan Tuhan, maka ada satu pertolongan yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kami. Oleh sebab itu pagi hari ini kami sudah memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Tiba waktunya sebentar kami akan mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan. Karena kami tahu lewat kebenaran firman Allah kami diteguhkan, kami dikuatkan, bahkan ada satu pemulihan yang Tuhan akan kerjakan. Bahkan kami berdoa untuk segala penguasa di udara yang hendak mengganggu setiap konsentrasi ibadah kami. Kami bersatu hati, kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus. Biar roh Allah, roh Tuhan yang memberkati hidup kami pagi hari ini. Kami akan duduk diam untuk mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa ya. Puji Tuhan. Tidak terasa ya, kita sudah di akhir bulan November. Penyertaan Tuhan sungguh ajaib. Baik, sama-sama kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Amsal pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Kita akan baca bersama-sama pada hitungan yang ketiga. Amsal pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Lakulah Ia dalam segala ilmu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Kita baca sekali lagi ayat yang pertama dan ayat yang kedua. 1, 2, 3. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Puji Tuhan. Dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8, jawabannya adalah di dalam ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Ini adalah janji Tuhan. Ayat 2 katakan panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Artinya satu doa dan pengharapan saya dan kita semua panjang umur. Saya sering kali kalau khotbah dalam penguburan, pemakaman itu pakai kitab Mazmur 90 ayat 10 sampai ayat 12. Kita baca dulu. Coba lihat dulu multimedia bantu saya. Karena ini studi banding yang sama. Di dalam kitab Mazmur pasal 90 ayat yang ke-10 dulu sampai ayat yang ke-12. Nah, saya akan bacakan. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kalau
kita kembali dalam ayat pokok kita, ayat nas kita, dikatakan dalam ayat yang kedua panjang umur dan lanjut usia. Rupanya kata-kata panjang umur dan lanjut usia itu bukan usia sampai 1000 tahun. Karena dalam kitab Mazmur katakan usia kita manusia 70 sampai 80 tahun. Walaupun kita pernah lihat ada umur 85, 90 tahun, ya itu satu anugerah. Tapi umur manusia adalah 70 sampai 80. Dan hari ini saya dan Bapak Ibu Saudara sedang berjalan menuju ke mana? Menuju ke usia 70 sampai 80 tahun. Karena itulah yang Alkitab katakan dalam ayat yang Amsal pasal 3 ayat yang kedua, itu yang akan ditambahkan. Panjang umur, lanjut usia, itu akan ditambahkan. Serta kata-kata dalam ayat yang kedua dikatakan apa? Sejahtera. Orang panjang umur tapi kalau nggak ada sejahtera rasanya pengen cepet-cepet pulang ke rumah Bapa di sorga. Udah pulang aja deh Tuhan, panggil aja deh. Kenapa? Karena tidak ada damai sejahtera. Tapi Alkitab katakan dalam ayat yang kedua, tidak hanya panjang umur dan lanjut usia, tapi sejahtera itu akan diberikan bagi saya dan kita semua. Dan jawabannya ada di dalam ayat yang pertama. Alkitab katakan begini, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Kata-kata ini di dalam Amsal pasal 3 ayat yang pertama sama dengan Mazmur pasal 90 ayat yang ke-12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ini merupakan satu kesatuan. Kenapa? Karena orang yang tidak melupakan ajaran Tuhan dan yang memelihara hidupnya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, artinya orang itu sedang mempunyai hati yang bijaksana. Mempunyai hati yang bijaksana. Dan kata-kata ini, jika kita dikatakan tidak melupakan ajaran Tuhan dan memelihara setiap perintah Tuhan, apakah yang menjadi maksudnya semua itu? Ada maksud Bapak Ibu Saudara. Alkitab katakan jangan lupakan ajaran itu. Alkitab katakan dalam Amsal pasal 3 ayat yang pertama, pelihara perintah itu dalam hatimu. Apa yang dimaksud dengan semua itu? Dan waktu saya melihat itu ada kriteria untuk kita dapat mempunyai hati yang bijaksana. Untuk kita dapat memelihara setiap perintahnya Tuhan, untuk kita terus tidak melupakan setiap ajarannya Tuhan. Dan saya melihat itu, kriteria itu ada di dalam ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga sebagai poin kita yang pertama dikatakan demikian. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Firman Allah berkata, kalungkan itu pada lehermu dan tuliskanlah itu pada hatimu. Artinya apa? Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Jika berbicara kasih dan setia, rasanya tidak ada kasih yang sempurna dalam dunia ini, hanya kasih yang dimiliki oleh Yesus Kristus. Gak ada kasih yang sempurna. Tapi kalau tadi malam kita di dalam ibadah terakhir Pak Sutri, dalam kitab Efesus pasal yang kelima, bahwa kasih Kristus itulah sebagai dasar dalam kasih pasangan suami dan istri, maka kasih itulah yang harus kita miliki. Bapak Ibu Saudara, kalau ada kasih dalam rumah tangga kita, ada setia dalam rumah tangga kita, itu rasanya seperti sorga yang ada di dalam dunia. Tapi kalau sudah tidak ada kasih, tidak ada juga kesetiaan di dalamnya, itulah neraka di dalam dunia. Penting bagi saya, Bapak Ibu Saudara, bagi kita semua, kita perlu ingat, kasih dan setia ini adalah satu kesatuan
persatuan yang tidak dapat dipisahkan. Karena kalau sudah hilang kasih itu, maka kesetiaan itu juga akan hilang. Itu merupakan satu kesatuan dan itu tidak bisa dihilangkan. Tidak bisa dihilangkan salah satunya, tidak dapat. Sehingga dalam kitab Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah dalam dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh selamat. Kasih. Karena kasih Tuhan yang begitu besar, itu diberikan bagi saya dan Bapak Ibu Saudara, supaya setiap kita percaya kepada Yesus, kita selamat. Dan jika berbicara dalam kehidupan sehari-hari, kasih itu harus ada dalam hidup saya dan kita semua. Bagaimana kita berbicara tentang kasih kepada Tuhan jika kasih kepada sesama kita hilang? Karena dalam kitab Perjanjian Baru, kasih yang terutama adalah kasih kepada Tuhan. Kasih yang kembali yang dikatakan dalam kitab Perjanjian Baru dan kitab Matius adalah kasih kepada sesama. Dan Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu adalah Allah yang begitu cemburu. Jujur saja Bapak Ibu Saudara, apakah Bapak Ibu Saudara suka cemburu kepada pasangannya? Kalau ada kasih pasti cemburu. Walaupun cemburu kita tidak boleh cemburu yang membabi buta, cemburu yang tidak beralasan. Dan Tuhan itu adalah Allah yang cemburu. Tetapi Allah yang cemburu bukan Allah yang tidak beralasan. Sebagai orang yang bijaksana Bapak Ibu Saudara, waktu kita mengasihi pasangan kita, kita mencintai pasangan kita, saya pikir wajar jika kita punya perasaan cemburu. Tapi cemburu yang membabi buta, yang tidak berdasarkan, yang tidak beralasan, itu yang tidak boleh ada. Dan Tuhan itu betul-betul Allah yang cemburu. Dalam Alkitab Perjanjian Lama, kecemburuan Tuhan itu membumi hanguskan menurut saya setiap orang yang tidak mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, yang tidak mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena ketika kasih itu hilang, maka kesetiaan itu juga akan hilang. Ketika orang tidak mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kesetiaannya pun akan hilang. Dan jika berbicara tentang kasih dan setia, maka itu berbicara tentang pengorbanan. Saya bersyukur pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudara, karena kasihnya kepada Tuhan sehingga memberikan satu pengorbanan. Pengorbanannya bangun pagi, bersiap diri untuk bergereja, memberikan waktu dengarkan firman Tuhan, bahkan memberikan persembahan yang sudah dipersiapkan dari rumah bagi pada pekerjaan Tuhan di tempat ini. Artinya itu adalah satu bentuk kasih kita kepada Tuhan. Dan bagaimana mungkin kita berkata kita mengasihi Tuhan kalau kita tidak setia kepada Tuhan? Karena kasih dan setia itu tidak dapat dipisahkan. Dan kalau berbicara tentang kesetiaan, maka Alkitab tadi malam Bapak Gembala memberikan komitmen untuk setia adalah dikatakan di sana menahan diri dalam hal emosi. Kalau itu kepada sesama. Tapi kalau kepada Tuhan kita menahan diri kepada emosi, rasanya tidak wajar. Tapi seperti tadi pujian, seringku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan. Kadang-kadang kita nggak tahu jalannya Tuhan. Betul. Kadang-kadang Tuhan izinkan ada masalah. Kadang-kadang Tuhan izinkan ada persoalan. Kadang-kadang Tuhan izinkan terjadi sakit dan penyakit. Tapi waktu itu terjadi, apakah kita tetap terus mengasihi Tuhan? Apakah kita tetap terus setia kepada Tuhan? Kalau manusia ketika terjadi gesekan, terjadi permasalahan, terjadi persoalan, kan komitmen setia adalah menahan diri terhadap emosi. Itu bagi sesama. Tapi jika berbicara kepada Tuhan, terjadi tantangan, terjadi masalah, terjadi persoalan, terjadi sakit penyakit, apakah engkau dan saya masih tetap setia kepada Tuhan? Apakah kita masih tetap mengasihi Tuhan, tetap sungguh-sungguh kepada Tuhan, tetap setia kepada Tuhan? Sehingga Alkitab katakan dalam ayat yang ketiga dikatakan, kalungkanlah itu pada lehermu,
tuliskanlah itu pada loh hatimu. Artinya apa? Kasih dan setia tidak boleh hilang dalam hidup saya dan kita semua. Kasih dan setia kita kepada Tuhan tidak boleh hilang. Sekalipun terjadi masalah, sekalipun terjadi persoalan, sekalipun terjadi tantangan, tidak boleh hilang. Itu tetap terus ada dalam hati saya dan hati Bapak Ibu Saudara. Dan yang kedua adalah dalam ayat yang kelima dikatakan di sana, orang yang hidup dalam kebijaksanaan yang Tuhan inginkan dan Tuhan maksudkan adalah dalam ayat yang kelima. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kata percaya kepada Tuhan itu harus bisa menghilangkan setiap logika pengertian diri kita sendiri. Saya mengambil salah satu contoh begini, berbicara tentang laut Teberau dalam kitab Kejadian. Tahukah Bapak Ibu Saudara, ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, 10 tulah yang Tuhan kasih kepada bangsa Mesir untuk bangsa Israel bisa keluar. Tulah yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Kadang-kadang manusia suka untuk berpikir, kenapa? Air, di mana-mana air. Kalau banjir bandang di Tapanuli, di kota Medan itu airnya warna coklat kan? Banjir coklat semua karena tanah. Tapi kalau di Mesir, air yang segitu banyak itu warnanya merah darah. Laut pikat yang seringkali tidak masuk dalam logika, di mana tempat tidak ada satu tempat titik pun yang kosong. Kenapa? Karena semuanya adalah laut pikat. Terus itu berganti-gantian. Tapi waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, yang seringkali tidak masuk dalam logika kita, tapi itu yang Tuhan kerjakan. Ketika mereka sedang lari dikejar-kejar, berjalan 2 juta orang keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian yang Tuhan kasih, Alkitab katakan di depan adalah laut Teberau. Musa berdoa kepada Tuhan, Tuhan bagaimana? Di belakang tentara, di depan laut, ke kiri dan ke kanan sama aja karena itu laut. Tapi Tuhan bilang apa kepada Musa? Injakkan kakimu ke air itu. Dan waktu Musa injakkan kaki ke dalam, masuk ke dalam air itu mulai terbelah. Dan Alkitab katakan sepanjang malam Tuhan bekerja keras. Kadang-kadang dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara, yang tadi kita nyanyikan itu sering sekali ku tak mengerti jalan-jalanmu itu, jalannya Tuhan. Kadang-kadang Tuhan izinkan seperti itu di belakang masalah, di depan masalah. Bagaimana Tuhan kita hanya bisa berserah kepada Tuhan. Tapi kadang-kadang lewat masalah yang ada, waktu kita melangkah bersama dengan Tuhan, yang Alkitab katakan dalam ayat yang kelima, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Itu seperti itu. Kadang-kadang kita berpikir kita logika, kita berpikir cukup apa nggak cukup. Saya seringkali berkata begini dalam hati saya, dalam diri saya, Tuhan, aku sudah berusaha. Saya sudah berusaha Tuhan. Dalam doa saya yang seringkali saya naikkan, Tuhan saya sudah berusaha. Selanjutnya saya serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kenapa? Karena logika saya sudah mentok Tuhan. Saya udah gak tahu lagi apa yang harus saya lakukan. Dan yang sekarang yang harus bekerja Tuhan yang bekerja. Kadang-kadang kita seperti itu. Di belakang masalah, di depan masalah. Tapi hari ini Alkitab katakan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri, tapi percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Itu contoh yang pertama, laut Teberau. Yang selanjutnya apa? Saya mencatat minyak janda, seorang janda bersama dengan anaknya. Alkitab katakan apa? Dia sedang membuat makanan dan waktu mereka makan, setelah makan itu dikatakan apa? Mereka menunggu untuk mati. Tapi datanglah Nabi Elia, katakan bikin dulu makanan
Sehingga janda itu bilang, aku hanya punya segenggam. Udah tak ada lain. Waktu saya masak makan ini, aku dan anakku, setelah kita makan ini, udah kami menunggu mati. Tapi pada waktu itu Nabi katakan begini, bikin dulu buat saya. Bikin dulu buat saya. Kadang-kadang kan di luar logika kita kan, di luar pengertian kita. Tapi wanita itu berkata, jika memang Tuhan yang izinkan, memang engkau berkata, mari aku akan buat dan ini akan kuberikan kepadamu. Apakah waktu dia bikin itu, dia berikan makan kepada Nabi Elia, minyaknya, gandumnya ada, habis. Tapi waktu itu diberikan, yang terjadi adalah minyak tidak pernah habis, gandum tidak pernah habis selama 3 tahun setengah. Karena pada waktu itu terjadi kelaparan yang begitu dahsyat. Kadang-kadang kita nggak rela. Kadang-kadang kita nggak bisa lakukan itu. Kenapa? Karena kita nggak rela. Hanya itulah satu-satunya pengharapan kita. Hanya itulah sisanya, udah nggak ada yang lain. Jika kita hanya bersandar kepada pengertian kita sendiri, maka kita tidak akan melihat setiap pertolongan yang Tuhan akan kerjakan. Betul, kita tidak akan pernah melihat pertolongan Tuhan jika kita hanya bersandar kepada pengertian kita sendiri. Betul Bapak Ibu Saudara, kita perlu untuk melakukan sesuatu. Betul, saya dan Bapak Ibu Saudara perlu bekerja untuk mengadakan sesuatunya. Tapi ingat sekali lagi, kita perlu percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Kerjakanlah bagian saya, kerjakanlah bagian-bagian Bapak Ibu Saudara, dan lihatlah pertolongan Tuhan yang ajaib. Lihatlah. Dan di dalam Alkitab Perjanjian Baru, bagaimana seorang yang mengadakan pesta di Kana. Orang pesta zaman dahulu bangsa Israel itu harus menyediakan anggur. Tidak boleh tidak ada anggur, harus ada anggur. Dan ketika pesta itu berjalan Bapak Ibu Saudara, anggur habis, yang ada tinggal air putih. Terjadi masalah, terjadi persoalan. Dan Yesus katakan kepada ibunya, kepada orang-orang, masukkan kendi-kendi itu, tempayan itu dengan air. Mereka katakan itu air putih, ya sudah dimasukkan. Lalu Yesus katakan apa? Bagi kepada orang itu semua. Saya percaya pasti ada pertanyaan-pertanyaan itu di tengah-tengah pelayan-pelayan yang ada. Bagaimana air putih yang dimasukkan ke dalam tempayan itu waktu dicedok, waktu dituangkan menjadi anggur. Tapi itu berbicara jika kita bersandar kepada pengertian kita sendiri. Bagaimana Tuhan air itu bisa berubah jadi anggur. Tapi jika kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu, juga segenap hatiku, kita percaya kepada Tuhan, maka kita akan melihat hal yang mustahil itu menjadi mungkin. Usia yang sedang kita jalani menuju usia 70, 80 tahun, Bapak Ibu Saudara, tidak hanya tidur saja. Artinya kita harus bangun pagi hari, kita harus melakukan segala aktivitas. Entah kita bikin apa saja di dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita, tapi kita harus beraktivitas. Di dalam kehidupan yang kita jalani ada banyak sekali tantangan, ada banyak sekali persoalan. Dan orang yang bijaksana dalam ayat yang kelima adalah tidak bersandar kepada pengertiannya sendiri, tetapi percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Dan ini menjadi acuan bagi saya dan kita semua Bapak Ibu Saudara, supaya kita belajar bersama-sama untuk kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Kemarin ada Mama Melin, ada? Kemarin dia telepon malam-malam, saya sampai kaget. Sore-sore, saya lihat banyak sekali di telepon masuk. Saya telepon, ada apa Mama Melin? Gitu ya. Sampai saya juga deg-degan gitu.
berdebar-debar, jantung saya berdebar-debar. Kenapa? Bapak Meli gak bisa dihubungin tante, ini gak bisa dihubungin, airnya tinggi tante. Kita berdoa. Betul seperti kesaksian Ibu Simanjuntak. Gak ada yang bisa kita perbuat, tapi kita hanya bisa berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa sama Melin. Amin. Tidak lama, 2 jam kemudian sepertinya dia katakan, Tuhan sudah dapat kabar. Kadang-kadang yang kita bisa lakukan itu terbatas. Kita gak mampu lakukan apa-apa. Waktu kita sakit, kita sudah minum obat banyak. Kadang-kadang obat itu pun tidak menyembuhkan. Tapi waktu kita hanya berserah, berharap kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, Tuhanlah yang menjadi pembela bagi saya dan kita semua. Waktu engkau diperhadapkan dengan situasi yang sulit, ekonomi yang sulit, mungkin engkau alami seperti seorang ibu janda yang ada dalam perjanjian lama. Engkau udah gak punya tepung, hanya punya segenggam tepung, dan engkau hanya punya sedikit minyak. Ya kalau engkau makan hari ini, engkau udah gak punya apa-apa lagi. Tapi kita mau belajar Bapak Ibu Saudara, orang yang bijaksana adalah orang yang tidak bersandar kepada pengertiannya sendiri, tetapi hanya percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Jika berbicara dengan segenap hati, itu semuanya. Yang sering kali saya katakan juga kepada diri saya, Tuhan, saya sudah berusaha, saya sudah kerjakan ini, sekarang hanya tergantung Tuhan. Dan biarlah ini menjadi bagian dalam hidup saya dan kita semua. Kita perlu berusaha Bapak Ibu Saudara. Saya juga tidak setuju kalau Bapak Ibu Saudara hanya tidur saja 24 jam tidur. Nah, tapi kita perlu berusaha. Ora et labora, berusaha dan berdoa. Kerjakan bagianmu, kerjakan bagian saya, kerjakan bagian Bapak Ibu Saudara. Lalu kita berserah kepada Tuhan, mintalah pertolongan Tuhan terjadi bagi hidup saya dan kita semua. Ini adalah sikap tingkah laku orang-orang yang bijaksana. Yang selanjutnya adalah di dalam ayat yang ke-7, demikian bunyi firman Allah. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhnya kejahatan. Waktu saya merenungkan ayat ini, saya berpikir sangat keras. Tapi saya melihat begini, ada dosa yang sering kali kita perbuat, tapi kita nggak tahu. Bahkan saya juga mungkin lakukan dosa itu dan saya tidak tahu saya sudah lakukan dosa itu. Orang mencuri tahu dia berbuat dosa. Orang berzina dia tahu dia berbuat dosa. Tapi dosa yang sering kali mungkin saya dan kita semua lakukan, tapi kita tidak tahu bahwa kita sudah berdosa. Itu berbicara tentang dosa kesombongan. Kadang-kadang mungkin kita sudah berkata-kata menganggap diri ini sendiri bijak, padahal kita sudah berdosa di hadapan Tuhan. Saya ingin mengambil satu ayat sebagai referensi dalam Amsal 3, dalam ayat ke-7 di dalam kitab Matius. Kita lihat dulu kitab Injil Matius pasal yang ke-7. Saya akan bacakan, Bapak Ibu Saudara melihat, coba multimedia. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-15, begini bunyi firman Allah. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik.
Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ayat 27. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Waktu saya melihat ayat ini, memperbandingkan di ayat ini, saya sangat sedih. Kenapa? Karena ayat ini bukan saja ditujukan kepada orang percaya, kepada sidang jemaat Tuhan, tapi kepada para pelayan-pelayan Tuhan. Pelayan-pelayan Tuhan, mereka yang mengambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Apapun itu, sebut saja. Mau dia poster gereja, mungkin dia pembagi konsumsi yang kelihatan di luar sana. Mau dia penerima tamu, mau dia pemain tamborin, multimedia, para pemain musik, singer WL, para pelayan perjamuan kudus, para hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Saya berkata demikian sekali dalam hati saya waktu saya baca ayat ini, Tuhan, jangan sampai saya sudah lelah-lelah, saya sudah berjerih lelah begitu berat, saya seringkali mencucurkan air mata. Tapi waktu saya pulang ke rumah Bapa di surga, Alkitab katakan kayak dalam ayat yang ke-23, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Mungkin kita tidak berzina, mungkin kita tidak mencuri, kita tidak mengucapkan saksi dusta, mungkin kita tidak melawan kepada orang tua. Tapi ingat baik-baik, ada satu dosa yang tersembunyi, yang itu dialami oleh Lucifer. Tahu Lucifer? Iblis, dari bapa segala iblis. Dia itu salah satu pemimpin puji-pujian yang ada di surga sana. Tapi karena kesombongannya Tuhan lemparkan dia jauh dari mata Tuhan. Kesombongan ini sungguh sangat menakutkan Bapak Ibu Saudara. Sebut saja tugas kita apa? Apakah kita bendahara? Apakah kita sekretaris? Apakah kita guru sekolah minggu? Apakah kita koordinator wadah-wadah, komisi-komisi? Siapa kita yang bekerja bagi Tuhan? Ini menjadi teguran saya dan kita semua. Karena dalam ayat ini bukan orang-orang biasa Bapak Ibu Saudara. Yang tercantum di sini dalam ayat 15, 16, 17 sampai ayat yang ke-23 ini bukan orang biasa. Bukan orang yang datang seminggu sekali, mungkin seminggu 2 kali, seminggu 3 kali. Tapi mereka ini adalah masuk dalam bilangan orang-orang yang melayani Tuhan. Sehingga seringkali dalam seminar-seminar ayat ini pun diberikan bagi kami sebagai hamba-hamba Tuhan. Kita berkata kita tidak mencuri, saya hidup benar Tuhan. Sama kan seperti ahli-ahli Taurat, ahli-ahli Farisi yang suka berdiri di tengah-tengah di pinggir-pinggir jalan, yang berkata mereka adalah pelayan Tuhan, mereka adalah orang-orang hebat. Tapi Tuhan tolak mereka, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Sama dalam ayat ini juga, bukan orang-orang biasa, adalah mereka orang-orang yang sering kali berdiri di depan, mereka yang berjerih lelah bekerja bagi Tuhan. Sama dalam kitab Mas Amsal tadi katakan, janganlah menganggap diri sendiri bijak.
besar, gerejanya kecil. Jemaat juga sedikit, tidak nyampe 30, cuma 20-an saja. Pemain keyboardnya seorang anak muda, ya, tang ting tung ya. Tapi gereja itu berjalan. Dia bilang, waktu pulang dia bilang, "Mami, aku dulu pernah nggak kayak cewek tadi." Ya pernah. Bagusan yang mana? Kalau kamu anak saya bilang bagusan kamu karena kamu anak saya. Tapi kalau kamu nggak belajar, masih lebih banyak orang-orang yang lebih bagus dari kamu. Jangan kita baru bisa tang ting tung kalau kita mau berdoa, aku paling hebat. Kita baru bisa bimbing puji-pujian, kita berkata aku yang paling hebat. Apalagi kita baru bisa main musik, kita berkata aku yang paling hebat. Sebut saja. Janganlah menganggap diri sendiri bijak. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, ada dosa yang tersembunyi yang seringkali kita perbuat, kita semua perbuat, dan kita nggak tahu kita sedang berbuat dosa. Yaitu dosa kesombongan. Apa saja dalam hidup ini. Kalau engkau sedang diberkati Tuhan dalam pekerjaan, dalam usahamu, ingat itu semua dari Tuhan. Kau tidak patut dan kau tidak layak berkata itu semua karena kerja keras. Betul, itu karena kerja keras. Tapi ingat baik-baik, kalau bukan Tuhan yang memberkati usaha dan pekerjaanmu, maka semua itu tidak akan pernah jadi. Tapi kalau Tuhan yang bekerja, kadang-kadang kita nggak perlu cari orang cari kita. Janganlah menganggap diri sendiri bijak. Karena masih banyak orang-orang yang mungkin lebih hebat, lebih bijak dari hidup kita. Jangan beranggap mungkin kita dipakai Tuhan secara luar biasa. Padahal banyak orang-orang lain juga yang lebih luar biasa dipakai oleh Tuhan. Ini menjadi pengingat Bapak Ibu Saudara bagi saya. Ini juga menjadi teguran bagi saya. Karena saya nggak kepengen, saya sudah kerja begitu keras. Saya melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Rasanya di kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Siapa hari yang ada dalam pikiran saya di jemaat Tuhan. Yang saya doakan hanya kesejahteraan Bapak Ibu Saudara. Dan saya tidak ingin di dalam ayat 23 itu terjadi bagi hidup saya. Dan saya seringkali berdoa, Tuhan ampuni saya jika mungkin saya menganggap diri sendiri ini terlalu bijak. Atau saya menganggap diri ini sudah betul, sudah baik. Saya kadang-kadang mengkoreksi diri ini sendiri. Sudahkah saya patut di hadapan Tuhan? Sudahkah saya memberi yang terbaik? Apakah saya sudah melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh? Apakah saya sudah bekerja lebih giat kepada Tuhan? Karena ini penting bagi saya dan kita semua Bapak Ibu Saudara, bagi mereka yang melayani pekerjaan Tuhan. Kita pikir dalam dunia ini kita sudah begitu luar biasa. Kita pikir mungkin dalam dunia ini kita begitu bijaksana sekali. Kita pikir kita sudah memberi yang terbaik bagi Tuhan. Baik pikiran, baik dana, baik tenaga. Kita pikir kita sudah beri yang terbaik. Ternyata ada dosa yang tersembunyi di dalamnya, kesombongan. Dan ini menjadi hajaran bagi saya dan bagi kita semua pelayan-pelayan Tuhan. Dan bagi sidang jemaat Tuhan, kalau engkau tidak melayani pekerjaan Tuhan, jadilah engkau berkat dimanapun. Dan jangan sampai ada dosa kesombongan itu dalam hatimu. Karena kata-kata selanjutnya dalam kitab Amsal pasal 3 ayat yang ke-7 itu, takutlah akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jika berbicara takut akan Tuhan, ambillah setiap keputusan berdasarkan takut akan Tuhan.
Bapak Ibu Saudara ambil? Apakah engkau ingin ambil keputusan A? Apakah engkau ingin ambil keputusan B? Apakah engkau ingin ambil keputusan C? Tapi ingat baik-baik, keputusan yang kau ambil harus berdasarkan takut akan Tuhan. Karena waktu itu kita lakukan, Alkitab katakan panjang umur, lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Tapi dalam ayat yang ke-8, coba lihat dulu Amsal pasal 3 ayat yang ke-8 sebagai ayat yang penutup. Dikatakan di sana, itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulang. Yang menyembuhkan manusia berusaha dengan obat, tapi kesembuhan sejati datang dari Tuhan. Dan yang menyegarkan tulang-tulang itu adalah Tuhan. Jadi hiduplah bijaksana dengan umur yang Tuhan berikan dalam hidup saya dan kita semua. Lakukanlah setiap perintahnya Tuhan. Takutlah kepada Tuhan. Maka segala berkat Tuhan akan diberikan bagi saya dan kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Saya rindu menaikkan sebuah pujian. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah ingatkan kami. Tuhan sudah ingatkan saya. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Sungguh ajaib Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. janji Tuhan, Dia akan memberikan panjang umur, usia yang lanjut, serta sejahtera akan diberikan bagi kita. Kesembuhan, pemulihan akan terjadi. Waktu saya dan kita semua belajar
suci dan setia itu. Ketika hidup ini tidak hanya bersandar kepada logika, ketika hidup ini belajar untuk takut akan Tuhan, Tuhan akan membuka jalan, Tuhan akan memberikan satu kemenangan, bahkan Tuhan akan memberikan satu kesembuhan bagi saya dan bagi kita semua. Saya sedang cuma untuk bangkit berdiri, kita akan angkat kembali pujian ini kepada Tuhan sebelum kita berdoa kepada Tuhan. Amin Tuhan. Tidak ada yang lebih besar selain daripada kasih Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Yesus bagi besar, ya tapi tanganmu seorang.
imanmu. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Dia akan tinggalkanku seorang diri. Masalah hidupku tambah lagi kekuatanku. Yesus lebih besar dari segalanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yesus yang lebih besar dari segala-galanya dalam dunia ini. Lebih besar dari setiap masalah kami. Lebih besar dari setiap persoalan kami. Bahkan lebih besar dari apapun dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur pagi hari ini untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang kembali mengingatkan kami, menegur kami, bahkan juga Tuhan memberkati hidup kami. Dan kami yakin dan percaya pagi hari ini, kalau ada di antara sidang jemaat Tuhan yang sedang mengalami sakit secara tubuh, sakit secara pikiran, diperhadapkan dengan tantangan yang sulit, persoalan, tantangan kehidupan, kami percaya pagi hari ini Tuhan jamah dalam nama Yesus. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan berikan satu penghiburan dan kemenangan di dalam Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu bekerja atas hidup kami. Jamah kami yang duduk di atas, jamah kami duduk di bawah, jamah kami yang duduk di depan, jamah kami yang duduk di belakang. Tuhan tidak lewatkan kami. Tapi kami percaya ketika kami pulang, kami membawa sukacita, damai sejahtera yang datang daripada Tuhan. Bahkan hidup kami terus mempermuliakan nama Tuhan. Berkati gereja-Mu Tuhan di tempat ini. Berkati pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkati hamba-hamba-Mu di tempat ini. Mereka yang melayani pekerjaan Tuhan, besar dan kecil, Tuhan memberkati. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih untuk Ibu Gembala yang sudah menaburkan kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Kami percaya sesuatu yang baru yang kembali mulai pagi hari ini menjadi kekuatan, menjadi rema dalam kehidupan kami semua. Puji nama Tuhan. Kita akan memberikan korban persembahan kita. Saya persilakan yang bertugas. Kita akan tundukkan kepala dan berdoa. Kami bersyukur Bapa yang baik. Kami berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah ditaburkan, firman yang luar biasa memberkati hidup kami Tuhan, mengajarkan kami untuk senantiasa rendah hati dan tunduk di hadapan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar ini kami akan memberikan korban persembahan kami. Mari Bapak berkati setiap tangan-tangan kami Tuhan. Biarlah persembahan ini boleh berguna untuk pelayanan pekerjaan Tuhan tempat ini. Berkati hamba-hamba-Mu yang menjalankannya Tuhan. Berkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tiada berkesudahan. Selalu berrahmat-Mu kami.
tengah minggu, hari Rabu, kemudian ibadah pria, ibadah wanita, ibadah youth. Masuk bulan Desember ditiadakan. Tapi ibadah doa malam, ibadah doa puasa masih tetap ada. Ibadah hari Minggu juga ibadah sekolah Minggu masih ada. Diingatkan bahwa Sabtu besok tanggal 6 itu ada ibadah perayaan Natal anak sekolah Minggu di GTA Gereja Tangerang Asri di Racem. Ya. Anak-anak dari sini ikut. Ya, bagi yang punya anak kecil, mari kita bawa, ya, nanti akan disediakan kendaraan di tempat ini. Kita akan dukung supaya di sana juga bisa semakin besar, ya. Di sana ada berapa anak? 12 anak sekolah minggu. Jadi kalau ditambah di sini 100 kan lumayan, ya. Jadi besar gitu. Jadi itu kita berangkat dari sini jam 1. Jam berapa? Kan Natalnya jam 3. Oh ya, oke. Tapi pelayannya udah sana duluan kan? Ya. Jangan nanti kena macet lalu udah sampai ibadah Natal, ya, maksud saya gitu. Selamat ulang tahun bagi Bapak Huta Soit tanggal 28. Selamat ulang tahun bagi anak Jennifer Patricia Markasan tanggal 29. Selamat ulang tahun buat Ibu Sherly Pasaribu. Ada yang tahu Ibu Sherly? Ya, Mama Bintang. Ya, selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang berurusan dengan MIKK, silakan menghubungi Ibu Juntak. Kemudian untuk retreat bisa menghubungi Ibu Edi. Untuk perluasan tempat ibadah bisa menghubungi Ibu Lili. Untuk Natal bisa menghubungi Saudari Jessica dan Yolan. Turut berduka cita sedalam-dalamnya atas berpulangnya Bapak Chandra ke pangkuan Bapa di surga. Kiranya istri, anak-anak dan semua keluarga diperkenan untuk menikmati penghiburan dan pertolongan dari Tuhan. Ya, Bu Chandra sebentar masuk ke depan. Ini ada sedikit dari jemaat Tuhan yang dikumpulkan. Silakan diterima. Jangan lihat isi dalamnya, lihat amplopnya ya Bu. Silakan Bu. Ya. Ya, yang kuat Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan. Tuhan memberkati. Silakan kembali. Bapak Ibu bisa dilihat ya. Untuk kegiatan Natal kita sepanjang bulan Desember ini, nanti Ibu Gembala akan masukkan di grup GPIA Permata. Jadi jangan grup itu tinggal hanya grup ya. Jadi kalau punya tim gitu jangan dibiarin gitu. Tapi coba dilihat. Karena kalau punya tim begitu pasti itu ada sesuatu yang penting. Nah setelah itu ditandai pakai bintang. Ya, jangan sampai nanti ditanya, saya nggak tahu jadwalnya, tempat saya hilang gitu. Jadi setelah dibagikan, dilihat, nanti diklik itu, lalu ada tanda bintang gitu, bintangnya diklik, ya, itu nggak akan terhapus, ya, itu nggak akan terhapus. Jadi itu menjadi pengingat sepanjang bulan Desember ini kegiatan-kegiatan ibadah kita. Saya kira itu Bapak Ibu beberapa pengumuman yang saya sampaikan, dan ibadah Natal sekolah Minggu tanggal 14 Desember di tempat ini hari Minggu jam 4 sore. Demikian Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama kita berdiri. Kita mengakhiri kegiatan ibadah kita ini di dalam doa. Allah yang menganugerahi kami dengan segala kebaikan, Allah yang sama yang akan mengurapi dan memakai serta memberkati kami sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai orang tua.
tangan kasih setia Tuhan dan kemurahan Tuhan yang memperlengkapi kami sehingga kami mampu beraktivitas dan melakukan kegiatan sehari-hari untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Diberkati segala usaha dan pekerjaan kami. Tuhan kuatkan dan teguhkan kami ketika kami mengalami kesulitan. Berdoa sepeninggal dari ditinggalnya Ibu Chandra dan anak-anak mereka, Tuhan hamba mohonkan kekuatan-Mu, damai sejahtera-Mu, berkat-Mu, penghiburan-Mu secara pribadi menyertai mereka. Bapak Huta Soit, anak kami Jennifer, Ibu Shirley Pasaribu yang berulang tahun, Kau hadir bagi mereka, damai sejahtera, sukacita dari sorga berlimpah-limpah atas hidup mereka sekalian. Berdoa bagi banjir bandang yang ada di Sibolga, Tapanuli Tengah, dan tempat-tempat yang lain, di mana masyarakat mengalami satu kondisi yang tidak baik. Dari tempat ini, kalau ada saudara-saudara kami, mereka sedang mengalami musibah, jamah mereka dalam nama Yesus, beri sehat, beri kuat bagi tubuh jasmani mereka, sehingga dengan kekuatan Tuhan mereka dapat menanggungnya dan mereka dapat terlepas dari segala mara bahaya. Diberkati jemaat Tuhan yang lemah, yang sakit, hamba berdoa bagi Bapak Rudi, proses pemulihan Ibu Simanjuntak, proses pemulihan Ibu Nina, berdoa bagi Opung Bonar, Bapak Merlan Sigalingging, berdoa bagi Ibu Maria, berdoa bagi Mama Rian, berdoa anak kami Putri, jamahlah mereka. Kuasa darah anak domba Allah yang membangkitkan, yang menyembuhkan mereka. Berkati bangsa dan negara kami, berkati gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, dan berkatilah gereja-Mu di tempat ini. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus. Mari saudaraku, angkat tanganmu, arahkanlah pandangan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan penghiburan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus menyertai dan memberkati kita sekarang dan sampai selamanya. Di dalam dan demi nama Yesus, setiap kita yang percaya dan diberkati bersama katakan, Bapa terima kasih.